Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tema renungan kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, senjata kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Itulah kekuatan kita. Tanpa kita berjaga-jaga, tanpa kita berdoa, maka kita akan mudah sekali dikuasai oleh kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita belajar dari cerita dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada cerita yang aneh tapi nyata. Cerita aneh tapi nyata itu, Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Simson dan Delila. Kalau kita perhatikan baik-baik, Simson itu bisa dikuasai oleh Delila. Padahal Simson itu punya karunia yang besar. Fisiknya yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tetapi Simson bisa dikalahkan oleh Delila. Nah, pola yang dilakukan oleh Delila itu sama. Berulang-ulang itu sama saja, tidak berubah. Delila dia merayu Simson. Simson, apa sih kelemahan kamu? Itu pertanyaan Delila. Bagaimana caranya supaya kau bisa kekuatanmu bisa hilang? Sampai 4 kali Delila merayu Simson. Dan setiap dia menjelaskan kekurangannya, kelemahannya, dia diikat oleh tali busur, lalu musuh datang. Orang Filistin datang, tentara Filistin menyerang dia. Dia mampu melepaskannya lagi. Berulang-ulang sampai 3 kali, baru keempat kali. Keempat kali baru Simson dia betul-betul kalah. Simson bisa dikalahkan oleh pasukan Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Simson bisa jatuh ke tangan Delila. Itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Simson terlalu pede, over pede, terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Karena Simson tidak berpikir panjang. Dia merasa mampu, jadi dia tidak berpikir apa yang akan terjadi nanti. Sampai 3 kali Delila merayu dia, dia tidak berpikir bahwa ini perempuan ini berbahaya. Simson tidak berpikir sampai sejauh itu. Dia anggap enteng. Simson tidak berjaga-jaga terhadap ancaman yang mungkin akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Simson dia bukan dikalahkan oleh pasukan. Bukan dikalahkan oleh kekuatan yang luar biasa.
Tetapi Simson dikalahkan oleh dirinya sendiri. Simson dikalahkan oleh kebodohannya sendiri. Simson dikalahkan oleh keinginan dagingnya sendiri, yaitu memberikan kesenangan, ya, rayuan, dirayu oleh Delila. Itu kan kesenangan. Kalau dirayu oleh perempuan itu senang. Disitulah kelemahan Simson. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ia seharusnya sadar bahwa kelemahan dirinya adalah perempuan. Tapi Simson tidak menyadari itu. Simson tidak sanggup mengalahkan keinginan dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Dan Simson bukan tipe orang yang berhikmat. Dia tidak berjaga-jaga, bahkan juga dia tidak berdoa. Dia mengikuti arus kehidupan. Sementara karunia yang Tuhan berikan kepada dia, dia sia-siakan. Itulah Simson, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dosa yang paling sulit kita hindari adalah dosa yang paling kita sukai. Itu sangat sulit untuk kita hindari. Dosa yang paling kita sukai, dosa yang sering kita lakukan, itu yang akan membuat kita jatuh tak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yesus dia ada dalam pergumulan yang berat. Dia pergi dengan murid-muridnya, 3 orang muridnya ke Taman Getsemani. Jiwanya, hatinya, mentalnya ada dalam pergumulan yang berat. Sebab dia akan menanggung beban dunia ini. Dia harus ditangkap, dia harus menderita, dia harus mati. Itu beban terberat yang dialami oleh Yesus. Mau menangkap Yesus, baru mereka kelabakan. Bahkan Petrus dia sempat memotong telinga dari pasukan Romawi itu. Tidak mampu berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara? Yesus dia mengatakan hal ini karena Yesus dia tahu bahwa manusia itu punya banyak kelemahan. Yesus tahu persis kekurangan-kekurangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hati, sekalipun mental kita, sekalipun roh kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, saya mau mengiringi Yesus kemanapun Yesus pergi. Itu kata hati kita, itu kata roh kita. Tetapi ketika diperhadapkan ke dalam kenyataan, kita punya roh, kita punya hati, kita punya tekad itu dikalahkan oleh situasi dan kondisi, dikalahkan oleh kelemahan tubuh. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar, bersemangat, ingin bersaksi, ingin melayani. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan realita kehidupan setiap hari, ketika kita diperhadapkan dengan problem-problem, maka kita punya tekad, kita punya roh, kita punya semangat itu pudar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita masih dikuasai oleh kedagingan kita. Kita punya tekad, kita punya roh, kita punya hati itu dikalahkan oleh kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti punya kelemahan-kelemahan yang bisa menjatuhkan dia ke dalam dosa. Setiap orang pasti punya kelemahan. Dan kita yang paling tahu kelemahan-kelemahan kita. Di mana titik-titik rawan kita, kita yang paling tahu. Ada orang yang mudah jatuh karena uang. Itu titik-titik kelemahan. Ada orang yang mudah jatuh karena seks. Itu juga titik kelemahan kita.
Ada orang jatuh karena pujian. Kalau kita dipuji, kita jatuh, kita kepala besar. Kalau kita jatuh ke dalam dosa. Ada orang yang jatuh karena gengsi. Gengsinya terlalu tinggi. Sehingga justru karena gengsi itulah kita jatuh ke dalam dosa. Ada juga orang yang jatuh karena kepintarannya. Merasa diri pintar. Merasa diri paling hebat. Ada orang jatuh karena kesombongannya, macam-macam titik-titik lemah manusia. Dan ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang berhikmat, sebagai orang percaya, kita harus bisa menyadari di mana titik-titik lemah kita. Sebab titik-titik lemah itulah iblis dia akan masuk dan menguasai hidup kita. Iblis selalu menunggu kapan kita lengah untuk menjatuhkan kita, supaya kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita menjauh dari Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita tidak bisa keluar lagi dari lingkaran dosa itu, maka upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal, penderitaan yang kekal. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus dia menasihati kita. Menasihati murid-muridnya, menasihati kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dia katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu nasihat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah artinya berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang selalu waspada terhadap apa yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Itu namanya orang yang berjaga-jaga. Orang yang selalu merenungkan baik atau buruk, yang mana yang harus aku ambil, itu orang yang berjaga-jaga. Selalu dia sadar, selalu menghubungkan setiap peristiwa itu dengan firman Tuhan. Itu namanya berjaga-jaga. Selalu merenungkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau saya mengikuti orang ini, saya bisa jatuh ke dalam dosa atau tidak ya? Harus sampai ke situ dalam praktek perenungan kita. Apakah saya mampu untuk tidak tergoda kalau saya masuk ke wilayah itu? Itu sikap berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melakukan ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini namanya perenungan berjaga-jaga. Atau mungkin dalam pergaulan setiap hari. Kalau ada orang yang kelihatannya memancing kita untuk marah. Tahu bahwa orang ini memancing kita untuk marah. Sebagai orang yang berjaga-jaga dia harus sadar, oh saya tidak mau terpancing untuk emosi. Saya tidak mau terpancing untuk marah. Itu namanya berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Dia melindungi hatinya, melindungi pikirannya. Tidak mau hatinya, pikirannya dirusak oleh hal-hal yang tidak penting. Dia selalu menjaga hatinya untuk tetap terpelihara dengan baik. Menjaga hatinya tetap bersih. Menjaga hatinya oleh firman Tuhan yang selalu dia renungkan. Makanya perlu Bapak Ibu Saudara kita selalu merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup. Ketika kita merenungkannya, firman itu hidup, dia bekerja. Dia membentuk karakter kita, membentuk mental kita, membentuk kekuatan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Itu namanya berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah, berdoalah.
Perintah Tuhan Yesus, berdoalah. Biasakanlah kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu kan membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa itu tidak selalu harus ada pokok doa baru kita berdoa. Mengucap syukur itu juga pokok doa. Berterima kasih itu pokok doa. Meminta hikmat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus meminta hikmat, Bapak Ibu Saudara? Karena kita sadar bahwa kita itu lemah. Karena kita sadar bahwa kita itu punya banyak kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Sehingga kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan. Mengapa kita harus minta penyertaan Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan akan ada pencobaan kepada diri kita. Makanya kita harus selalu meminta penyertaan Tuhan setiap saat. Berdoa artinya meminta kekuatan hati, kekuatan mental, kekuatan roh kita. Supaya ketika ada pergumulan kita tetap kuat, kita mampu mengatasinya. Kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Itu makna dari berdoalah. Makanya Tuhan Yesus menegaskan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Dunia ini banyak sekali pencobaan. Kalau kita hitung-hitung berapa banyak pencobaan yang terjadi di dunia ini, yang berusaha memprovokasi hati pikiran kita, yang berusaha menjatuhkan hidup kita, yang berusaha menghancurkan iman dan pengharapan kita, terlalu banyak kalau kita mau hitung-hitung. Tetapi yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, marilah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus akan selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dan hikmat Tuhan. Amin.